Kanker tulang sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani. Anak kecil kan orang tua lebih khawatir ya. Besinya ditek-tek gitu. Anak seusia mereka seharusnya diisi dengan tawa, belajar, dan mimpi yang terus tumbuh. Namun, tak semua anak bisa menikmati masa kecilnya dengan sempurna. Inilah kisah Nazila Zatunisa, adik kecil yang harus berjuang melawan kanker yang menyerang tangan kanannya. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Khalila Fia Azahra sebagai perwakilan dari kelas 12 Madrasah Aliyah Darus Saadah. Hari ini kami ingin berbincang sedikit kepada adik Nazila dan orang tuanya. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Bu, nama Ibu siapa? Perkenalkan, saya ibunya Nazila, namanya Ibu Novi. Semua berawal dari kejadian kecil yang dimana Nazila sedang mengambil air wudhu, lalu Nazila terpleset. Awalnya orang tua Nazila beranggapan hanya kesleo biasa. Namun rasa sakit di tangan Nazila tak kunjung hilang, sehingga tangan Nazila kaku dan tidak bisa digerakkan. Bisa diceritakan secara lengkap bagaimana kronologi yang dialami oleh Nazila? Awal mula sakitnya ini tuh sebelumnya karena kepleset di tempat duduk sekolah. Ceritanya dia habis ngambil wudhu, jalan berapa langkah ke depan, ada 5 langkah berapa langkah gitu. Pleset di situ. Posisi juga waktu itu hujan. Makanya mungkin licin apa gimana, tersungkur tangannya kena keramik. Baik, yang selanjutnya, bagaimana proses pemeriksaan sampai dokter menyampaikan Nazila ini mengalami kanker tulang? Awal mulanya sih kecil ya Mbak ya. Sebelumnya kami di rumah sakit Pelabuhan dirujuk untuk ke Gatot Subroto. Ternyata di Gatot Subroto lama-kelamaan pemeriksaan segala macam, ada MRI, biopsi segala macam. Hasil biopsi keluar, baru situ menyatakan kalau Nazila ini kena kanker tulang. Meski sudah menjalani pengobatan, Nazila tetap berjuang. Ia sudah menjalani pengobatan yang panjang dan menguras air mata, dan dengan biaya pengobatan yang tak sedikit. Saat ini bagaimana kondisi kesehatan Nazila? Apakah ada perkembangan setelah melewati berbagai pengobatan? Sampai saat ini belum ada sih ya Mbak ya. Cuman ya pengennya malah sembuh gitu. Terakhir di kemo tuh cuma menghambat doang ininya, si kankernya. Setelah kemonya kelar gitu sampai kemo ketiga, balik lagi dia kesakitan. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dialami selama proses pengobatan Nazila? Tantangan terbesarnya apa ya? Pengennya mah segera diangkat kalau kita gitu ya Mbak, nggak melalui yang namanya operasi gitu, karena mungkin kami keadaan kurang mampu apa gimana, jadi memakan waktu lama sehingga benjolannya jadi besar seperti ini. Terima kasih. Baik, yang terakhir, apa harapan Ibu untuk kesehatan Nazila ke depannya? Harapannya pengen lekas sembuh anak saya biar bisa sekolah lagi, main lagi ya teh, biar bisa ngumpul lagi, karena emang kan udah lama gitu ya Mbak, dari semenjak puasa sampai sekarang ini dia belum KBM sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sih pihak sekolah udah mengerti gitu. Doa Nazila sederhana, tapi penuh dengan makna. Ia hanya ingin sehat agar bisa kembali meraih cita-cita. Sekarang nih doa Nazila buat kedepannya dan harapan. Harapannya?
cepat sembuh, biar bisa sekolah dan main Amin. lagi sama teman-teman. Amin. Biar bisa ngaji lagi sama teman-teman. Amin. Dan Biar bisa nggak ngerasain sakit lagi ya. Iya. Amin ya Allah, amin amin. Oke, terus untuk bundanya aku mau kasih pesan untuk para teman-teman yang udah membantu Nazila. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang yang udah membantu sampai sejauh ini. Ya. Saya sebagai manusia biasa nggak bisa yang namanya berdiri sendiri tanpa kalian, tanpa dukungan, doa dan juga bantuannya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti Allah yang akan balas semua kebaikan kalian. Minta doanya sekali lagi untuk Nazila supaya Nazila lekas sembuh, bisa main lagi, bisa sekolah lagi ya Neng ya. Baik Ibu, kita lanjut lagi. Bagaimana tindak lanjut pengobatan ini Bu sampai waktu terakhir? Tindak lanjut selanjutnya sih sebetulnya kami disuruh amputasi. Cuma kami kan dari kemarin udah ada kronologi teman yang nyarain untuk ke Bandung, rumah sakit Bandung ya Mbak ya. Di sana juga memakan biaya yang cukup lumayan gitu. Kurang lebih di angka 150 juta. Kami pengennya sih tetap ada gitu dioperasi tapi tangannya tetap ada, nggak diamputasi, pengen kami seperti itu. Cuma untuk Nazila ini yang kanker tulangnya sudah besar gini, nggak ada harapan buat bisa dioperasi, dibuang kankernya aja itu nggak ada kata dokternya. Nah terus juga semalam ada teman yang ngasih tahu ada dokter dari Tangerang, Dokter Rosito namanya ya Mbak ya. Saya juga belum kesana sih, belum survei juga tempatnya seperti apa. Cuma ada teman yang udah pengalaman kesana, dia menderita kanker otak, kurang lebih di angka 20 juta dalam setahun. Dia pengobatannya itu pakai alatnya bisa dibawa pulang sih, disewakan gitulah, seperti itu. Kita pengennya mah orang tua ada harapan lain, jalan lain gitu selain amputasi ini, pengennya. Bismillah, mudah-mudahan ada. Setiap doa, setiap rupiah, dan sekecil apapun berbantu bisa menjadi cahaya harapan yang sangat berarti untuk pertemuan dan adik kecil. Alhamdulillah teman-teman dari Madas, siswa kelas 12 MA Darussadah sudah menjenguk adik Nazila bersama dengan keluarganya. Alhamdulillah tadi sudah diwawancara dan tadi kami menanyakan ya Nazila itu punya mimpi apa nak? Pengen jadi guru. Ya, Masya Allah. Kami, siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Darussadah ingin mengajak sahabat semua untuk ikut membantu adik Nazila. Kira-kira harapan dari siswa-siswa Madas kelas 12 apa nih? Kami harap teman-teman di luar sana bisa ikut membantu kita dalam mewujudkan impian-impian Nazila, yaitu untuk sekolah kembali, belajar kembali, dan juga bermain kembali, serta untuk mewujudkan cita-citanya Nazila. Amin, amin, amin. Jadi ditunggu kontribusi dan partisipasinya semua pihak ya, baik teman-teman sekolah, guru, dan juga mungkin pihak pemerintah khususnya yang bisa mengambil secara strategis lah untuk pengobatan Nazila tadi. Kita baca Al-Fatihah ya untuk mendoakan semuanya untuk pihak keluarga dan kita semua yang berjuang untuk kesembuhan Nazila. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Arba'in ke-12 mengingatkan kita an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakan. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang ialah yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Maka mari kita isi
hidup ini dengan hal yang bermanfaat. Contohnya dengan membantu sesama. Bersama-sama, mari kita membuat Nazila tersenyum lagi. Dukunganmu, mau sekecil apapun itu, akan menjadi kekuatan besar bagi perjuangan Nazila. Melalui penggalangan dana ini, kita sisihkan sedikit rezeki kita. Insya Allah, setiap kebaikan pasti mendapatkan pahala di sisi Allah. Ayo bantu adik Nazila bersama.